Saya izin mulai merekam. Nanti hasil rekaman akan diposting di YouTube. Jadi kalau teman-teman perlu penjelasan lebih lanjut, perlu mengulang lagi, bisa dilihat di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sekarang adalah pertemuan kita yang berapa jadinya nih? 12. Pertemuan kita yang ke-12 hari Selasa tanggal 30 November 2021. Materi kita hari ini adalah tentang analisis varian satu jalur. Materinya sudah saya posting sejak, kalau saya tidak salah, itu sejak hari Kamis. Harapannya biar teman-teman punya waktu untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum kita membahasnya hari ini. Jadi hari ini harapannya saya hanya presentasi sedikit, memberikan penjelasan sedikit, terus selebihnya kita akan isi dengan diskusi atau tanya jawab. Yang perlu teman-teman ingat dalam kegiatan pembelajaran orang dewasa, itu kalau bisa jangan pakai metode ceramah terus. Dosennya jangan disuruh ngomong terus di depan. Kenapa? Kalau disuruh ngomong terus 2 jam, yang tadinya dosennya beratnya 45 kilo, setelah ngomong 2 jam, itu bisa jadi turun 3 kilo beratnya jadi 42 kilo. Nah, jadi jangan. Dan perkuliahan yang menggunakan metode ceramah itu dijamin pasti membosankan. Apalagi daring seperti ini. Menjemukan. Apalagi yang dibahas angka. Dalam hati kalian mungkin akan terlintas, Pak Iqbal ini ngomong apa, Pak? Bapak ngomong ke selatan, saya pahamnya ke timur. Bapak ngomong ke utara, saya pahamnya ke Dayu. Nah, kayak gitu dah. Jadi pembelajaran orang dewasa itu kalau bisa diisi dengan diskusi. Kalian kan sudah dewasa kan? Sudah balik semua? Atau Kak Andi mungkin belum balik? Sudah ya. Jadi karena sudah dewasa, jadi kita akan isi lebih banyak dengan diskusi. Oke. Terus untuk penjelasannya, harapannya ini bisa selesai dalam maksimal 30 menit. Saya mulai dengan share screen. Oke, ini materinya. Mohon diperhatikan, nanti setelah penyampaian materi kita akan lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab. Setelah diskusi tanya jawab, kita akan adakan latihan. Di slide terakhir, itu ada satu soal latihan yang diambil dari materi. Nah, nanti teman-teman saya minta untuk mengerjakan latihan itu, kemudian menceritakan hasilnya di sini. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Materi kita adalah analisis varian satu jalur. Dalam metode statistika, analisis varian itu variasinya banyak. Ada analisis varian satu jalur, ada analisis varian 2 jalur, ada analisis varian 3 jalur. Ada yang dengan interaksi, ada yang tanpa interaksi. Yang hari ini kita bahas adalah model sederhana, paling sederhana dari analisis varian, yaitu analisis varian satu jalur. Dalam konsep statistika, analisis varian satu jalur itu sama dengan uji T. Sama dengan uji T. Samanya gimana, Pak? Samanya adalah bahwa kedua metode analisis ini sama-sama disebut dengan uji beda. Kenapa uji beda? Karena dia ada 2 kelompok. Kita ingin membedakan antara kelompok pertama sama kelompok kedua. Ingin mencari perbedaan apakah antara kelompok 1 sama kelompok 2 itu berbeda secara signifikan atau tidak. Lalu apa bedanya Pak Anafar sama uji T?
Bedanya adalah kalau uji T itu hanya membandingkan antara dua kelompok. Nah, uji T hanya membandingkan antara dua kelompok, kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Bagaimana kalau dia ada 3 kelompok, Pak? Ada kelompok eksperimen 1, ada kelompok eksperimen 2, terus ada kelompok kontrol. Berarti dia lebih dari 2 kelompok yang akan dibandingkan. Apakah bisa menggunakan uji T? Kalau lebih dari 3 kelompok, maka metode analisis yang digunakan itu adalah analisis varian 3 jalur. Kalau 3 kelompok atau lebih, 3 kelompok atau 4 atau 5 atau lebih, maka metode analisis statistik yang digunakan adalah analisis varian 1 jalur atau ANAVA dalam hal ini. Ada yang menyebutkannya dengan ANAVA, ada yang menyebutkannya dengan ANOVA. Itu maksudnya sama. Jadi kalau ada 3 kelompok seperti ini misalkan, kemudian 3 kelompok ini diberikan dengan perlakuan berbeda. Kemudian setelah perlakuan berbeda diberikan tes, kita punya 3 kelompok data. Kita punya 3 kelompok data. Kalau kita ingin membandingkan antara ketiga kelompok data ini, maka analisis yang digunakan adalah analisis varian. Bandingkan sama yang uji T. Uji T hanya ada 2 kelompok. Jadi kalau 2 kelompok saja, maka analisis yang digunakan adalah uji T. Sedangkan kalau dia lebih dari 2 kelompok, maka analisis yang harus dipakai adalah analisis varian. Kalau konteksnya seperti ini, maka disebut analisisnya adalah analisis varian 1 jalur. Sampai sini paham ya? Kenapa apa yang dimaksud dengan analisis varian sama uji T. Kemudian kalau kita ingin melakukan analisis menggunakan ANAVA, maka langkah-langkahnya sama dengan pengujian hipotesis. Di materi sebelumnya kita sudah melakukan beberapa kali pengujian hipotesis. Yang pertama menggunakan uji T, 1 sampel, kemudian uji T 2 sampel, terus yang terakhir sebelum UTS itu ada analisis korelasi produk moment. Semuanya ada pengujian hipotesisnya. Ada langkah-langkahnya. Di analisis varian 1 jalur juga ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Sama tidak Pak langkah-langkahnya? Sama persis. Langkah pengujian hipotesis ANAVA sama dengan seperti yang kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, apa saja langkahnya? Yang pertama adalah menyatakan hipotesis. Selalu awali dengan hipotesis. Menyatakan hipotesis. Ada berapa hipotesis yang kita tuliskan Pak? Ada 2, sama seperti sebelumnya. Kita harus menuliskan 2 hipotesis. Ada hipotesis 0, ada hipotesis alternatif. Bagaimana bunyi hipotesis 0-nya Pak? Hipotesis 0-nya bunyinya seperti ini kalau dituliskan. Yang seperti huruf U, ini bacanya mu. Mu. Artinya simbol rata-rata untuk populasi. Apa arti dari mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3? Artinya adalah bahwa rata-rata nilai kelompok 1 sama dengan rata-rata nilai kelompok 2 sama dengan rata-rata nilai kelompok 3. Nah, dari pernyataan hipotesis ini yang tersirat itu adalah bahwa itu kan 3 kelompok diberikan 3 perlakuan yang berbeda. Perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Tapi hasilnya sama. Apa artinya? Artinya bahwa metode yang diberikan atau perlakuan yang diberikan itu tidak berpengaruh terhadap hasil. Jadi metode apa saja yang digunakan, yang diberikan itu tidak berpengaruh terhadap hasil.
Itu maksud dari hipotesis nol. Sedangkan hipotesis alternatifnya, nah, kalau di ANAVA menggunakan kalimat seperti ini, minimal 2 mu tidak sama. Maksudnya adalah mungkin ada dua kelompok yang berbeda hasilnya. Mungkin kelompok 1 sama kelompok 2, mungkin kelompok 1 sama kelompok 3, atau mungkin kelompok 2 sama kelompok 3. Ya, minimal 2 mu tidak sama. Kemudian langkah yang kedua ada menentukan taraf signifikansi. Langkah ketiga menentukan kriteria keputusan. Kalau taraf signifikansi sama seperti sebelumnya. Kita yang lazim digunakan itu adalah 0,05. Untuk taraf signifikansi yang lazim digunakan adalah 0,05. Kecuali kalau di soal menyebutkan berbeda atau kita ingin menggunakan taraf signifikansi yang berbeda. Berapa Pak yang bisa digunakan? Yang bisa digunakan kalau tidak 0,05 adalah 0,01. Nah, 2 ini saja. Boleh tidak pakai yang lain? Nggak usah, pakai 2 ini saja. Antara 0,05 sama 0,01. Kemudian, langkah ketiga menentukan kriteria keputusan. Sama seperti di uji hipotesis yang sebelumnya, selalu ada kriteria keputusan. Kriteria keputusan dinyatakan dengan kalimat seperti ini. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Teman-teman harus ingat, untuk analisis varian, kriteria keputusannya selalu dengan format seperti ini. Selalu dengan format lebih besar. Tidak boleh diganti dengan notasi yang lain. Tidak boleh diganti dengan lebih kecil, tidak boleh diganti dengan tidak sama dengan. Selalu lebih besar. Jadi kalau ada teman-teman yang besok di soal mengerjakan, kemudian di kriteria keputusan disebutkan H0 ditolak jika F hitung lebih kecil dari F tabel, itu termasuk dosa besar. Ya, dosa besar. Loh, kenapa dosa besar, Pak? Iya, salah. Jawabannya salah. Salah berarti nilainya tidak bagus. Nilainya tidak bagus berarti tidak lulus. Tidak lulus terus ngulang dong tahun depan. Ketemu lagi sama saya. Jangan sampai ketemu lagi dengan saya. Itu kriteria keputusan yang harus teman-teman ingat untuk analisis varian. Dia bunyinya selalu sama. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Berapa F hitungnya? Dicari melalui perhitungan. Berapa F tabelnya? Dilihat di tabel F. Ya. Mana tabel F-nya? Ada dilampirkan di e-learning filenya. Bagaimana cara mencarinya? Nanti kita praktik di contoh. Kemudian selanjutnya, langkah keempat melakukan perhitungan. Perhitungan apa saja yang dihitung? Perhitungannya cukup banyak. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa 2-3 kali latihan saja, ini menjadi mudah. Ada beberapa yang dihitung. Yang pertama, kita harus mencari jumlah kuadrat. Bagaimana rumusnya? Ini rumusnya. Sebelum lanjut, teman-teman harus ingat, rumus itu memusingkan kalau dilihat. Kalau teman-teman pandang rumus ini, dari pagi sampai ketemu pagi lagi, Asistawa yang tadinya rambutnya keriting bisa jadi lurus. Kasyandi yang tadinya rambutnya lurus jadi keriting. Isma Aswari yang tadi rambutnya banyak jadi botak. Kalau hanya melihat rumus. Rumus itu gampang teman-teman. Yang penting dikerjakan. Jangan dilihat. Itu yang pertama. Menentukan atau menghitung jumlah kuadrat. Disingkat dengan JK. Kemudian yang kedua menentukan derajat bebas. Ada 3 derajat bebas. Kalau kemarin hanya 1, sekarang ada 3 derajat bebas. Apa saja derajat bebasnya? Ada derajat bebas total. Yang T ini maksudnya total. Kemudian ada derajat bebas A. A itu
antar kelompok, kemudian D itu dalam kelompok. Rumusnya NT kurang 1 untuk total, DBA, rumusnya NA dikurangi 1, DB dalam, rumusnya N total dikurangi NA. Nanti kita praktik. Kemudian langkah yang ketiga dalam perhitungan adalah menghitung rata jumlah kuadrat disingkat dengan RJK. Ini dia rumusnya. Seperti apa praktiknya nanti kita akan latihan. Kemudian yang terakhir adalah menghitung nilai F hitung. Rumusnya RJKA dibagi RJKD. Rata jumlah kuadrat untuk A dibagi rata jumlah kuadrat untuk D. Kemudian hasil perhitungan ini ditampilkan dalam tabel yang disebut dengan tabel ANAFA. Tabel ANAFA. ANAFA. Ini kita tinggal ambil dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan. Yang di sini kita ambil dari hasil perhitungan yang ini. Yang bawahnya JK dalam kita ambil dari sini. Yang total kita ambil, salah tanda panah. Yang antar kita ambil dari sini. Yang dalam diambil dari sini. Kemudian yang total kita ambil dari sini. Tinggal kita pindah-pindahkan ke dalam tabel yang ini. Kemudian langkah yang terakhir adalah menarik keputusan dan kesimpulan. Sama seperti sebelumnya ada keputusan. Keputusan itu bunyinya apakah H0 diterima atau ditolak. Kemudian kesimpulan konteksnya. Ceritanya seperti apa. Itu langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan analisis varian 2 jalur. Sekarang kita langsung ke contoh. Contoh. Nah, di materi ini juga sudah ditampilkan. Saya hanya mengcopy paste materi itu ke slide PowerPoint ini. Di contoh 1, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh metode supervisi terhadap kinerja pegawai. Terdapat 3 metode supervisi yang digunakan. Nah, kalau sudah 3, ada 3 perlakuan berarti. Ada 3 perlakuan. Kalau sudah ada 3 gitu berarti analisis yang akan kita gunakan adalah analisis varian 1 jalur. Ada 3. Di sini kemudian ada 3 kelompok. 1, 2, 3. Ini datanya. Masing-masing kelompok. Kalau sudah ada 3 kelompok seperti ini, maka analisis yang digunakan adalah analisis varian 1 jalur. Nah, selanjutnya terdapat 3 metode supervisi yang diterapkan, ada partisipatif, moderatif, dan instruktif. Nah, ini contohnya khas AP ya. Nah, jadi nanti di mata kuliah metode supervisi Anda akan diajarkan tentang metode supervisi ini. Kemudian setelah ketiga metode supervisi tersebut diterapkan selama 3 bulan, dilakukan pengukuran kinerja pegawai. Jadi data ini adalah data kinerja. Data kinerja. Data kinerja pegawai. Berdasarkan data ini kemudian kita ditanya, apakah dapat dikatakan bahwa metode supervisi berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Atau dengan bahasa lain seperti ini. Terdapat perbedaan rata-rata skor kinerja yang signifikan antara ketiga kelompok. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Bagaimana cara mengerjakannya? Mengerjakannya lagi sekali menggunakan analisis varian 1 jalur. Tadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama menyatakan hipotesis. Hipotesisnya masih sama, tidak berubah. Seperti ini.
Kenapa kita sampai 3? Karena ada 3 metode supervisi yang digunakan, yang diberikan. Kemudian HA-nya juga tetap tidak berubah, minimal 2 mu tidak sama. Kemudian taraf signifikansi kita tinggal tulis ulang dari soal 0,05. Kemudian kriteria keputusan. Kriteria keputusan bunyinya juga masih sama. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. F hitungnya berapa? Nanti kita hitung di langkah keempat. Yang harus kita cari sekarang adalah F tabel. Bagaimana cara mencari F tabel? F tabel patokan mencarinya itu ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah taraf signifikansi. F tabel patokan mencarinya ada 3. Yang pertama adalah taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang kita pakai adalah 0,05. Kemudian yang kedua adalah derajat bebas yang pertama. Derajat bebas yang pertama carinya bagaimana, Pak? Caranya adalah NA dikurangi 1. NA dikurangi 1. Ini dia. NA itu apa, Pak? NA itu banyaknya kelompok. Banyaknya kelompok. Ada berapa kelompok tadi yang kita bandingkan? Ada 3. Yang pertama metode instruktif, moderatif, sama apalagi satu tadi. Jadi ada 3. Jadi DB1 itu diperoleh dari 3 dikurangi 1. Ketemunya 2. Di sini ketemu angka 2. Kemudian F tabel untuk mencarinya syarat yang ketiga adalah DB2. DB2. DB2 cara mencarinya adalah N total dikurangi NA. N total artinya banyaknya semua data atau semua responden. Respondennya kalau dicek di atas itu ada 24. Berarti 24 dikurangi NA. NA-nya banyaknya kelompok. Kelompoknya ada 3. Berarti 24 kurang 3 ketemunya 21. Ini dia. 21. Kemudian berdasarkan taraf signifikansi 0,05, DB12, DB2 21, kita lihat di tabel F. Mana tabel F-nya? Kita bukakan tabel F-nya terlebih dahulu. Tabel F. Ini tabel F yang diunggah di e-learning. Di sini ada keterangan probabilitas 0,05. Artinya ini adalah alfanya atau taraf signifikansinya. Jadi taraf signifikansi 0,05. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, tadi patokan kita adalah DB1 adalah sebanyak 2. DB1-nya 2. Sedangkan DB2-nya itu sebanyak 21. Ya. DB2 kita lihat di mana? Kita lihat di sini. Oke. Tadi patokan kita ada DB1 sama DB2. DB1-nya NA dikurangi 1, banyak kelompok dikurangi 1 sama dengan 2, sedangkan DB2-nya 21. DB2-nya kita lihat di kolom angka 2, kemudian 21-nya di sini. Ini turun ke bawah. Ini geser ke samping.
Di pertemuannya ada 3,47. Nah, jadi ketemunya adalah 3,47. 3,47. 3,47. Itu cara mencari nilai F tabel. Kemudian kalau F tabel sudah ketemu, kemudian kita nyatakan ulang kriteria keputusannya menjadi H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari 3,47. Dan biasanya teman-teman boleh menggambarkan kriteria keputusan ini dalam kurva normal, dalam bentuk kurva. 3,47 itu ada di sini, kemudian wilayah penolakannya ada yang daerah di arsir sini. Sedangkan yang tidak diarsir, daerah yang tidak diarsir, yang ini adalah wilayah H0 diterima. Kadang-kadang ilustrasi menggunakan kurva ini membantu. Kenapa membantu? Contoh, misalkan F hitungnya ketemunya sebesar 1,765. Kita bawa ke kurva normal, jatuhnya di mana? Apakah di daerah yang diarsir, yang tidak diarsir, atau yang diarsir? 1,765 pasti jatuhnya di daerah yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir, di sebelah kiri. Sebelah kiri. Tidak mungkin 1,765 itu ada di sebelah kanan 3. Pasti dia di sebelah kiri. Karena di sebelah kiri, maka keputusannya nanti yang ini. H0 diterima. Oke, itu kriteria keputusan. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan. Nah, perhitungan ini teman-teman harus sebenarnya bisa dilakukan dengan perhitungan manual pakai kalkulator, tapi saya sangat menyarankan teman-teman menghitungnya menggunakan Excel, Microsoft Excel. Jadi ini saya hitung menggunakan Microsoft Excel. Bagaimana cara menghitungnya, Pak? Cara menghitungnya. Data tadi saya kodekan ulang dengan Y1, Y2, sama Y3. Y1 itu artinya A1, Y2 adalah A2, dan Y3 adalah A3. Begitu seterusnya. Kemudian Y1 kuadrat. Y1 kuadrat itu artinya setiap nilai Y1 dikuadratkan. Contoh, 7 kalau dikuadratkan ketemunya 49. 8 dikuadratkan ketemunya 64. 8 lagi masih 64. 9, 81. Begitu seterusnya untuk yang ini. Oke. Sama dengan ini. Kemudian di bagian bawah kita tuliskan jumlahnya. Di bagian bawah kita tuliskan jumlahnya. 66 itu adalah penjumlahan dari data yang ada di atasnya. 548 penjumlahan dari 49 tambah 64 tambah 64 lagi tambah 81 dan seterusnya. Ketemunya 548. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Kemudian nilai-nilai ini kita pindah ke tabel yang di bawah. Kita ringkas lagi jadi tabel yang lebih kecil. Ada N. N banyaknya data. Kalau kita cek di sini datanya ada 8. Kita tuliskan 8 semua. Kemudian ini kita jumlahkan ketemunya 24. Oke. Terus sigma YI. Sigma YI itu berarti ini yang YI, ini kuadratnya, ini jumlahnya. 66 saya pindahkan ke sini. 66 ini saya pindahkan ke sini. Terus 56 ini saya pindahkan ke sini.
46 yang ini saya pindahkan ke sini. Tinggal dipindah. Terus yang kuadrat. Kuadrat 548. Dari mana Pak 548? Saya ambil dari sini. 396 dari mana Pak? 396 dari sini. Dan 268 saya ambil dari sini. Kemudian semuanya dijumlahkan. Sigma Y kuadrat kalau dijumlahkan jadinya ini. Terus yang terakhir. Rata-rata. Rata-rata diperoleh dari 66 dibagi 8. 7 ini diperoleh dari 56 dibagi 8 angka di atasnya. 575 diperoleh dari 46 ini dibagi 8. Kita sudah sampai selesai di penyusunan pembuatan tabel bantuan perhitungan. Sebelum lanjut, saya mau kasih contoh bagaimana cara melakukan perhitungan menggunakan Excel. Ini penting teman-teman, karena kalau bisa saja sih teman-teman menghitung menggunakan kalkulator biasa, tapi akan jauh lebih praktis kalau teman-teman menghitungnya dengan Excel. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Saya sudah copy datanya ke mana? Ke Excel. Jadi tampilannya seperti ini. Saya share screen lagi di Excel. Sudah terlihat Excel yang saya share? Nggih, sudah Pak. Nah, data ini adalah data contoh 1. Ya. Saya ketik ulang atau saya copy paste, saya taruh di Excel jadi seperti ini. Kemudian A1 boleh kita ganti. A1 boleh kita ganti misalkan dengan Y1. Tidak diganti boleh enggak Pak? Boleh. Mana-mana teman-teman. Nah, atau kita tetapkan saja, kita pakai A1, A2, dan A3. Terus datanya seperti aslinya. Kemudian di kolom sebelah kanan, saya ketikkan jumlah kuadratnya, hasil kuadratnya. Misalkan di sini A1 pangkat 2. Berarti setiap nilai A1 kita pangkatkan. Kemudian di sini A2 pangkat 2. Dan yang terakhir untuk kelompok ketiga, itu A3 pangkat 2. Kalau sudah, saya klik di bawah A1 pangkat 2, saya ketikkan sama dengan, kemudian saya klik angka 7, saya masukkan tanda pangkat. Kalau di Excel di laptop saya, tanda pangkat itu pakai tanda topi. Ada di angka 6 di keyboard. Pangkat 2, masukkan angka 2. Kemudian tekan Enter. Kalau sudah, yang lainnya tinggal kita drag. Contoh, saya klik lagi di 49, saya drag ke kanan, saya drag ke bawah, selesai. Mana yang belum Pak? Yang belum adalah jumlah. Di sini nanti saya akan ketikkan jumlahnya. Bagaimana caranya kalau mau memasukkan jumlah? Caranya adalah di sini saya ketikkan jumlah, kemudian di bawah saya tuliskan rata. Kalau jumlah, saya tinggal blok seperti ini, kemudian saya klik tanda auto sum. Dia otomatis akan menghitung jumlahnya. Atau dengan cara yang lain, kalau mau cara satu persatu, ketikkan sama dengan, masukkan kata sum, kemudian buka kurung, lalu blok datanya seperti ini, tutup kurung, kemudian tekan Enter. Kalau sudah, untuk kolom berikutnya tinggal ditarik. Kemudian untuk rata-rata, tinggal kita ketikkan sama dengan klik angka di atasnya, dibagi
Banyaknya data ada 8. Tekan enter. Kemudian yang sampingnya tinggal kita drag. Hasil ini akan sama dengan yang di slide PowerPoint atau di materi yang teman-teman terima. Akan sama dengan yang ini. Itu untuk tabel bantuan perhitungan. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai menghitung menggunakan Excel. Kalau sudah menggunakan Excel gimana Pak? Nah, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Saya share screen lagi. Jadi kita sudah praktik menghitung menggunakan Excel untuk tabel bantuan perhitungan. Langkah berikutnya kalau sudah ada tabel bantuan perhitungan ini, kita lanjutkan dengan menghitung jumlah kuadrat. Menghitung jumlah kuadrat. Ini dia rumusnya, sigma YT kuadrat sama dengan 12 dikurangi 168 kuadrat dibagi 24 ketemunya 36. Jumlah kuadrat A itu proses perhitungannya seperti ini, hasilnya 25. Kemudian JK dalam itu tinggal kita kurangi yang total, yang ini dikurangi yang A. 36 dikurangi 25 ketemunya 11. Kemudian DB. DB sudah kita hitung waktu mencari nilai tabel. Ini dia ketemu nilai DB-nya. Kemudian menentukan rata jumlah kuadrat. Ini dia rata jumlah kuadratnya. Cara menghitungnya. Untuk yang A, kemudian yang bawah untuk yang D 0,524. Kemudian yang terakhir adalah menghitung nilai F hitung. Nilai F hitung itu rumusnya adalah RJKA dibagi RJKD. RJKA yang mana? RJKA yang ini. RJKD yang ini. Atas dibagi yang bawah ketemunya 23,85. Kemudian kalau sudah menghitung F hitung, kita masukkan ke tabel ANAFA. Nilai-nilai tadi yang kita peroleh di perhitungan masukkan ke tabel ANAFA seperti ini. Kalau sudah sampai di langkah yang terakhir, menarik keputusan dan kesimpulan. Keputusannya, F hitungnya 23,85, F tabelnya 3,47. Berarti dia lebih besar. F hitung lebih besar dari F tabel. 23 sama 3 itu berarti lebih besar 23. Jadi karena sesuai dengan kriteria keputusan, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Apa alasannya? Karena F hitung lebih besar dari F tabel atau 23,85 lebih besar dari 3,47. Atau bisa juga dengan kalimat di bawahnya, karena F hitung jatuh di wilayah yang diarsip. Itu keputusannya. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya sesuai dengan konteks atau cerita di naskah soal. Kalau dalam naskah soal ini terkait dengan metode supervisi. Nah, karena H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah ternyata metode supervisi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Atau dengan kalimat yang berbeda, terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa perbedaan rata-rata skor kinerja yang signifikan antara ketiga kelompok. Kalau sudah selesai, maka perhitungan sudah selesai, kemudian teman-teman tinggal submit. Kalau betul jawabannya berpeluang dapat nilai B. Oke, itu saja presentasi dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand atau unmute. Ada yang ingin ditanyakan?
Kalau materi teman-teman sudah baca sebelumnya itu biasanya ada yang belum dipahami. Kalau ada yang belum dipahami sebenarnya dikasih catatan. Saya mau tanya ini. Dik, ada pertanyaan Diki? Tidak ada, Pak. Silakan. Sudah paham? Iya, Pak. Sudah paham. Paham, Pak. Oke. Mantap. Isma, any question? Nothing, Pak. Nggak ada. Nothing. Have you read the material? Yes, I ever. Oke, good. Yang lain, Gugun Gatami. Where are you now? Saya Pak. Oh ini Pak. Untuk menghitung kodrat itu Pak masih saya bingung. Kuadrat yang mana? Itu yang terakhir materi D. Yang D Yang itu, di Pak. langkah D. Iya. Oke, coba kita cek ulang yang di B. Yang ini? Nah yang ini Pak. Ya, Yang bagian mana? yang menghitung jumlah kodrat. Jumlah kuadrat total. Oke, kita coba hitung ya sama-sama. Teman-teman, kalau menghitung itu ideal yang bagus ya. Yang bagus kalau bisa pakai alat bantu. Karena kalau tidak menggunakan alat bantu nanti kesulitan. Jadi gunakanlah alat bantu. Apa alat bantunya? Teman-teman bisa menggunakan kalkulator, bisa juga menggunakan Excel. Di sini saya mau kasih contoh menggunakan Excel. Tapi di tempat saya sedang sholawat, kita break dulu teman-teman. Kita lanjutkan setelah azan zuhur. Oke? Oke. Oke. Kita jangan tinggalkan Zoom-nya, nanti kita masuk lagi di 12.15. Siap. Oke? Oke. Selamat. Tadi siapa yang nanya tadi? Saya. Gugun ya? Gugun. Ya, Pak. Semangat dong Gun. Jangan kalah sama Pak Yandi. Dari mana kita dapat jumlah kuadrat? Nah, jumlah kuadrat. Oke, pertanyaannya bagus. Yang jelas teman-teman harus menghitung ya. Tidak bisa dilihat. Ini saya sudah copy paste materi ke Excel. Sudah terlihat Excel yang saya share? Sudah ya. Menghitung jumlah kuadrat yang ini. Menghitung jumlah kuadrat. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya teman-teman harus memperhatikan tabel perhitungan bantuan. Ini rumus yang pertama harus dicari adalah jumlah kuadrat total. Rumusnya ini sigma YT kuadrat dikurangi sigma YT dikuadratkan bagi 12 bagi NT. Kita cek dulu 12 dapatnya dari mana? 12 dapatnya dari sini. Oke. Terus 168. 168 dapatnya dari sini. Ditambahkan tanda kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena di rumus dia pakai kuadrat. Terus 24. 24 dapatnya dari mana? 24 dapatnya dari sini. Kalau ada yang nanya, 12 ini dapat dari mana, Pak? Tadi jawabannya dari sini. 12 ini dapatnya dari mana, Pak? Dari penjumlahan yang ini.
548 tambah 396 tambah 268 ketemunya 12. 168 yang ini Pak. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. 66 tambah 56 tambah 46. Kemudian dihitung. Hitungnya bisa pakai kalkulator, bisa pakai Excel. Kalau pakai Excel caranya seperti ini. Saya contohkan yang jumlah kuadrat total, JKT. Kalau dengan Excel, pilih di salah satu sel yang kosong, ketikkan sama dengan, masukkan angka 12, dikurangi, buka kurung, 168, masukkan angka 168, pangkat 2, terus dibagi 24, tutup kurung. Kalau teman-teman perhatiin, ini 12, 168, ini dia, kuadratnya, pangkat 2 dibagi 24. Kalau sudah, seperti itu tinggal tekan Enter. Ketemu 36. Oke, selanjutnya yang jumlah kuadrat A, JKA. JKA yang ini. Bagaimana menghitungnya? Kita cek dulu satu-satu. Yang bagian ini, kalau dijabarkan jadi seperti ini. Sulit Pak? Gampang. Jangan bilang sulit. Kalau dilihat sulit, tapi kalau dihitung satu persatu gampang. Masukkan satu-satu angkanya. 66 dapatnya dari mana? 66 dapatnya dari sini. Sama dengan yang ini. Masukkan tanda kuadrat. Terus 56 dapat dari mana Pak? 56 dapatnya dari sini. Ini diambil dari sini. Terus yang terakhir 46. 46. 46 dapatnya dari sini. Dapatnya dari sini. Ini diambil dari sini. Dibagi 8. 8 dari mana Pak? 8 diambil dari banyaknya data. Ini banyaknya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian dikurangi 168. 168 dibagi 24 sama dengan yang ini. Kalau sudah, tinggal dimasukkan ke Excel perhitungannya. Caranya sama seperti tadi. Kalau dengan Excel selalu awali dengan sama dengan. Oke, sama dengan terus buka kurung 2 kali. Buka kurung 2 kali, masukkan angka 66, pangkat 2 dibagi 8, tutup kurung. Kita sudah selesai di yang pertama. Tambah, buka kurung lagi, 56 pangkat 2 dibagi 8, tutup kurung. Kita sudah sampai di yang 56 kuadrat ini. Terus tambah, buka kurung lagi, 46 pangkat 2 dibagi 8, tutup kurung 2 kali. Kita sudah sampai di yang 66 itu ini, 56-nya ini, 46-nya ini. Bagi 8-nya sudah semua. Di 8, di 8, di 8. Sekarang tinggal yang ini. Dikurangi. Dikurangi. Tanda min. Buka kurung, masukkan angkanya 168 pangkat 2 dibagi 24. Tutup kurung. Kalau sudah, baca bismillah 3 kali, kemudian tekan enter. Ketemu 25. 25 ini
Yang terakhir, jumlah kuadrat dalam. Jumlah kuadrat dalam yang paling mudah. Jumlah kuadrat dalam itu JKT dikurangi JKA. Itu diambil dari sini. 25 diambil dari sini. 36 dikurang 25. Oh, ini tidak perlu kalkulator. 36 kurang 25 ketemunya 11. Oke. Sampai sini paham? Ada lagi? Pak. Jadi yang hasil kita tadi kita tulis di tabel ANAFA. Seperti ini. 25 itu yang ini. 25 yang ini, 11 yang ini, 36 yang ini. Terus kalau sudah RJK itu tinggal dibagi JK bagi DB-nya. RJK ini diperoleh dari JK dibagi DB. 12,5 itu diperoleh dari 25 dibagi 2. 0,524 diperoleh dari 11 ini. 0,524 diperoleh dari 11 ini dibagi 21. Kita coba buktikan. Yang 12,50 itu diperoleh dari 25 dibagi 2. Sama, hasilnya 12,5 ini sama 12,5 ini. Kemudian bawahnya yang 0,524 diperoleh dari 11 dibagi 21. 0,523. Kalau dibulatkan jadi 4 angka di belakang koma, atau 3 angka di belakang koma, 0,524. Kemudian yang terakhir untuk F hitung. F hitung diperoleh dari yang ini dibagi bawahnya. Kita coba cek. 12,5 sama dengan 12,5 dibagi 0,524. Enter. 23,85. Atau kalau dibulatkan 23,86 boleh. Sama. Itu proses perhitungannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang jelas kalau Pak, hanya dilihat tidak ketemu. Ya. itu kenapa yang di apa totalnya tadi nggak dibagi? Totalnya yang mana, Mbak? Yang di yang tadi itu Pak, terus di apa Yang namanya? mana? Yang ini? Itu, nggih. Yang Yang mana total. Bahkan antar A terus dalam D terus ada total di bawahnya itu. Ini? Oh, nggak Kenapa perlu. dia Ya, nggak tidak perlu perlu. itu, Pak? Yang ini kan? Yang Ya. ini? Ini? Nggih. Tidak perlu, tidak dipakai. Oh, Karena nggih. tidak dipakai, kita tidak hitung. Ya. Nggih. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum Pak. Ya, no, siap. Mana videomu? Tampilkan. Yang tadi itu Pak, wajahmu. yang terakhir itu tadi ujian sih Pak. Yang terakhir nilainya, caranya Yang mana? dibagi atau di apa tadi? Yang Yang terakhir, mana? yang terakhir. Yang terakhir. Dua, Yang ini? P hitungnya tadi, caranya. Ya Pak. Ya. Nah, ini caranya RJK yang ini dibagi bawahnya.
RJK yang atas dibagi RJK yang bawah. RJKA sama RJKD. Caranya dihitung pakai kalkulator. Jangan ditatap saja ya. Bikin sakit kepala kalau ditatap. Dihitung. Caranya 12,5 50 dibagi 0,25524. Enter. 23,85 sama ini. Oke? Caranya dibagi. Ini bagi yang bawah. Ketemunya ini. Itu nol? Iya, Pak. Ada lagi? Pak, ini untuk tugasnya yang mana ini, Pak? Tugasnya yang latihan 3. Kapan dikumpulin, Pak? Tidak dikumpulin. Tidak dikumpulin. Yang mengerjakan langsung presentasi sekarang. Oh, yang mengerjakan langsung presentasi sekarang. Iya, langsung presentasi sekarang. Ini dia ya. Tugas Yang latihan nomor 3. Di materi ada latihan nomor 3. Soalnya seperti ini. Lakukan analisis varian. Ya. Latihan 3. Latihan 3. Ya. Wih, ada apa tuh Nol? Pakai panah-panah Nol? Bisa ya? Gak bisa ngerjain sekarang, Pak. Yang bisa, Pak. kalau nggak bisa Salah pencet. sabar. Ada yang mau mencoba Salah mengerjakan? pencet tadi, Pak. Yang bisa, yang tidak bisa ya sabar. Yang bisa nanti dapat reward, dapat hadiah. Bismillah. Yang bisa mengerjakan dapat hadiah. Waktu mengerjakan 22 menit sampai jam 1. 22 menit sampai jam 1. Ya. Ada yang ingin tanyakan lagi sebelum kita mulai latihan? Tidak ada? Kalau tidak ada, recording saya pause dulu. Teman-teman mengerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan raise hand. Video saya off-kan dulu. Oke Mir, silakan Mir. Videonya diaktifin Mir. Saya tanya ya, hipotesisnya H0 gimana, HA gimana? Oke, untuk hipotesisnya HO sama dengan mu A sama dengan mu A1 sama dengan mu A2 sama dengan mu A3. Untuk HA-nya minimal 2 mu tidak sama. Lanjut, Lanjut, Pak. taraf signifikansi. Untuk taraf signifikansinya 0,05. Oke. Kriteria keputusan F tabel berapa? F tabelnya 3,47. Berarti kriteria keputusan bunyinya HO ditolak jika F hitung lebih besar F tabel. F hitung lebih besar dari F tabel. Oke, Terus perhitungan. lanjut, Pak. F hitungnya berapa? Perhitungan untuk Y1 hitung kuadrat F hitungnya langsung berapa? F hitung. udah jelas suaranya, Pak. F hitungnya berapa? F hitung.
F hitung. F hitung. Oh, F hitungnya 6,81. 6,81. Oke, keputusannya? Keputusannya HO ditolak karena F hitung 6 lebih besar dari F tabel, yaitu 6,81 lebih besar dari 3,47. Kesimpulannya? Bentar dulu, Pak. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa metode pelatihan yang diberikan tidak berpengaruh terhadap pengetahuan karyawan. Tidak berpengaruh terhadap Pengetahuan karyawan. Anal diterima apa ditolak? Anal. Ditolak. Ditolak. Kesimpulannya tidak berpengaruh. Berpengaruh. Tadi lupa. Soal. Oh, berpengaruh. Berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Coba diulangi Ya. bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu metode pelatihan yang diberikan terhadap metode pelatihan berpengaruh terhadap pengetahuan karyawan. Ya, yakin? Sudah, Pak. Yakin, insyaallah. Oke, sama siapa ngerjakannya, Mir? Diri. Isma Aswari. Oh, sama Isma, ngerjakannya berdua. Enggak, ngerjakannya sendiri, tapi di kos Isma ngezoomnya. Oh, gitu. Ya, Pak. Saya mau buat catatan dulu buat Mirawati nih. Saya sudah kasih tanda di file nilai saya untuk Mirawati Safitri. Saya chat di Zoom. Oke, jawabannya betul Mbak Mira. Good job. Semuanya udah betul, F hitungnya sudah betul, keputusannya betul, kesimpulan betul, F tabel betul, hipotesis betul. Cuman harus hati-hati di kesimpulan ya. Harus hati-hati di kesimpulan. Tapi jawabannya sudah top. Karena sudah betul, Mbak Mira berpeluang dapat nilai mata kuliah kita ini A. Jadi misal berpeluang besar, 90% berpeluang dapat nilai A. Oke, kalau sudah itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hadir. Minggu depan, bukan minggu depan. Hari Kamis kita ketemu lagi. Nah, ya, hari Kamis kita ketemu lagi. Materi yang akan kita bahas adalah masih ANAFA tapi yang 2 jalur. Yang 2 jalur. Materinya sudah siap di e-learning. Saya cek dulu sudah siap di e-learning. Terus ini loadingnya agak lama. Saya share screen, coba di sini ada materi analisis varian 2 jalur. Materi untuk analisis varian 2 jalur sudah ada di e-learning, cuman dia masih di bagian bawah. Saya belum pindah ke atas di pertemuan 13. Kita ketemu lagi hari Kamis, yang kita bahas adalah analisis varian 2 jalur.
saya sangat mengharapkan teman-teman membaca materi ini sebelum perkuliahan. Jadi pas perkuliahan kita bisa isi dengan tanya jawab diskusi, dan kalau ada latihan teman-teman bisa mengerjakannya. Terus untuk analisis varian 2 jalur ini nanti ada tugas individu yang ke berapa jadinya nih? Tugas individu yang ketiga. Ada tugas individu yang ketiga. Analisis varian 2 jalur. Ini dia. Jadi teman-teman harus betul-betul membaca materi ini. Kemudian kalau tidak paham kita akan bahas. Kita akan diskusi pada saat perkuliahan. Kemudian setelah perkuliahan saya akan kasihkan tugas individu yang harus dikumpulkan pada tanggal 9 Desember. 9 Desember. Jadi hanya 7, 8, 9. 3 hari lah waktu untuk mengerjakan. Ada cukup banyak waktu. Tugas individu yang ketiga. Jadi saya harapkan teman-teman meluangkan waktu untuk membaca dan pada saat perkuliahan kita isi dengan diskusi. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Record Zoom ini nanti diposting di YouTube. Kalau teman-teman ingin mengulangi membacanya, mendengarnya, melihatnya bisa dilihat di link YouTube. Dan materi ANAFA 1 jalur adalah salah satu soal esai kita di UAS. Jadi pemahaman teman-teman tentang materi ini sangat penting untuk bisa menjawab UAS dengan baik. Salah satu materi. Jadi harap dipelajari dengan baik. Oke, that's all untuk hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Selamat istirahat, selamat makan siang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.